Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Oke teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang Anna Freud. Anna Freud lahir pada tanggal 3 Desember 1895 di Wina, dan dia meninggal pada tanggal 9 Oktober 1982. Dia dikenal karena menganalisis hakikat ego dalam bidang psikoanalisis, dan ia dipengaruhi oleh Sigmund Freud. Anna Freud lahir di Vienna pada tanggal 3 Desember 1895. Dia merupakan anak bungsu dari Freud dan Martha Bernays. Dia tumbuh di lingkungan nyaman dan kaya raya. Anna Freud terlihat memiliki masa anak-anak yang kurang bahagia, di mana dia tidak memiliki hubungan bahagia dengan ibunya. Oleh sebab itu, dia diasuh oleh Josephine, perawat Katolik mereka. Anna kemudian menulis, "Ibu saya tidak melihat aturan, dia hanya membuat aturannya sendiri." Anna sering berpaling kepada ayahnya untuk kenyamanan. Masa kecilnya dapat dirangkum dalam salah satu kenangan awal yang paling kuat tentang liburan keluarga. Anna mengatakan, "Yang lain semua pergi dengan perahu dan meninggalkan saya di rumah. Entah kenapa perahu terlalu penuh atau saya yang terlalu kecil. Kali ini saya tidak mengeluh dengan ayah saya yang menonton adegan itu, memuji dan menghibur saya. Itu membuat saya sangat senang bahwa tidak ada hal lain yang penting." Mungkin pengalaman ini menggambarkan dedikasi seumur hidupnya terhadap anak-anak yang hilang dan komitmen terhadap pekerjaan ayahnya. Anna memiliki kesulitan dalam berinteraksi dengan saudaranya, khususnya dengan saudaranya yang bernama Sophie Freud. Sophie yang berusia 2,5 tahun lebih tua dan merupakan favorit ibunya. Walaupun Sophie lebih menarik, tetapi Anna itu lebih cerdas. Persaingan mereka begitu sengit, sehingga keluarga berjuang untuk menjaga perdamaian. Itu berlangsung sampai 1913, ketika Sophie menikah dan pindah dari apartemen. Dan pada saat itu keluarganya memastikan kalau Anna berada di luar negeri untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Anna sangat kesal waktu itu, tapi dia terhibur oleh prospeknya menghabiskan lebih banyak waktu bersama ayahnya. Seminggu sebelum hari pernikahan, dia menulis kepada ayahnya, "Aku senang Sophie akan menikah, karena pertengkaran tanpa henti di antara kami sangat begitu mengerikan." Anna menyelesaikan pendidikannya di Cottage Lyceum di Wina tahun 1912. Pada tahun 1914, ia berpergian sendiri ke Inggris untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Dia berada di Inggris ketika perang diumumkan dan juga diakui sebagai alien musuh. Maka dari itu, dia harus kembali ke Wina. Ayahnya, Sigmund Freud, adalah pendiri psikoanalisis. Tapi Anna tidak hanya diingat sebagai putri Freud, Anna adalah tokoh kunci dalam gerakan psikoanalisis, membuat inovasi teoritis dan teknis yang penting, dan membawa perubahan besar pada bagian anak-anak dilihat, dipahami, dan dirawat. Anna Freud terkenal karena bukunya yang berjudul Ego dan Mekanisme Pertahanan. Pada tahun 1914, Anna Freud mulai mengajar magang. Dia akan menghabiskan 6 tahunnya berikut bekerja sebagai asisten guru di sekolah lamanya, yaitu yang di Cottage Lyceum itu, untuk menghargai dirinya sendiri karena lulus ujian masuk untuk magangnya. Ia pergi ke Inggris. Dia belajar di Inggris ketika Perang Dunia Pertama pecah. Pemerintah Inggris buru-buru memberlakukan pembatasan hak dan gerakan orang asing, dan Anna harus mendaftar dengan polisi sebagai musuh asing. Dia harus kembali ke Wina dengan berita Austro-Hungaria dan rombongannya.
Biografinya menggambarkan dirinya sebagai oasis kehangatan dan antusiasme di tengah-tengah kehidupan masa perang yang suram dan sulit. Sebuah foto menunjukkan dia dengan kelas 5 sekolah sekitar 1918. Salah satu muridnya kemudian menulis, wanita muda ini memiliki kendali yang jauh lebih besar terhadap kita daripada aunties yang lebih tua. Sigmund Freud kebanyakan bekerja dengan orang dewasa, membantu mereka merekonstruksi tahun-tahun awal mereka melalui jejak-jejak yang tersisa setelah represi mulai berlaku. Sebaliknya, Anna Freud terutama tertarik untuk bekerja dengan anak-anak. Anna Freud berpendapat bahwa analisis anak harus sesuai dengan teori dasar psikoanalisis, tapi harus berbeda sebagai cara terapi. Anna Freud menekankan bahwa pentingnya membangun aliansi terapeutik kuat dengan pasien anak. Dia peka terhadap fakta bahwa tidak seperti orang dewasa yang biasanya mencari analisis secara sukarela, ini jarang terjadi pada anak-anak. Tahap awal ini dimaksudkan untuk mendapatkan perhatian dan kepercayaan anak-anak sebelum melakukan terapi apapun dengan mereka. Prinsip mendasari dari karya Anna Freud adalah bahwa setiap anak harus diakui sebagai pribadi dalam haknya sendiri. Dia tertarik untuk menciptakan aliansi terapeutik sesuai dengan kebutuhan khusus setiap anak. Dalam satu kasus, dia membantu seorang anak laki-laki untuk menuliskan kisahnya. Di tempat lain, ia merajut pakaian untuk boneka seorang gadis. Anna mengakui bahwa anak-anak berjuang untuk tetap diam dan fokus, dan bahwa mereka hanya dapat diharapkan untuk terlibat dalam asosiasi bebas sampai batas yang sangat terbatas. Sebaliknya, ia membiarkan pasien anaknya untuk bergerak bebas sepenuhnya di ruang perawatan. Jika seorang bocah berkeliaran di karpet, ia akan melakukan hal yang sama. Dia juga membuat bahan menggambar yang tersedia dan mendorong anak-anak untuk menggunakannya. Gambar-gambar ini dianggap sebagai sarana ekspresi penting. Setiap bit sama pentingnya dengan kata yang diucapkan. Anna Freud tidak hanya ingin menggunakan psikoanalisis sebagai terapi, dia juga ingin menerapkan prinsip-prinsipnya untuk menciptakan lingkungan di mana anak-anak dapat secara kreatif berkembang. Saat masih menjadi guru magang, dia bekerja di pusat pendidikan anak-anak yang kekurangan. Dan selama pelatihan psikoanalitik, dia bekerja di rumah anak Baumgarten, sebuah proyek untuk anak-anak yang telah kehilangan tempat tinggal akibat Perang Dunia Pertama, yang dijalankan oleh psikoanalisis Siegfried Bernfeld. Selama hidupnya, dia bekerja banyak di lembaga dan proyek yang didedikasikan untuk kesejahteraan anak-anak, seringkali yang ia sendiri dirikan. Ini termasuk Matchbox School pada tahun 1923, The Jackson Nursery pada tahun 1937, dan Hampstead Clinic pada tahun 1941. Organisasi-organisasi ini sangat berbeda satu sama lain. Beberapa lebih peduli dengan mengajar, dan ada yang lain dengan membantu anak-anak untuk mengatasi perpisahan, kehilangan, dan trauma. Tetapi, mereka semua berbagi tujuan umum menerapkan wawasan psikoanalitik untuk menyediakan lingkungan terbaik bagi anak-anak untuk belajar, mengembangkan, mengatasi kekurangan dan kesulitan, dan tentunya juga berkembang sebagai individu. Organisasi yang didirikan oleh Anna Freud memunculkan pemahaman baru tentang perkembangan masa anak-anak dan bagaimana metode pengasuhan anak dan pengajaran mungkin paling mendukungnya. Anna Freud berkomitmen untuk membawa wawasan psikoanalisis dalam mengajar
kontribusi penting diikuti termasuk Young Children in the Wartime 1942, Infants Without Families 1944, Normally and Pathology in Childhood 1965, About Losing and Being Lost 1967, ada Beyond the Best Interest of the Child 1973, dan Before the Best Interest of the Child 1979. Pada akhir hidupnya, Anna Freud telah menerbitkan karya-karya besar tentang teori dan teknik dan telah menjadi titik kunci acuan untuk perdebatan besar baik di dalam maupun di luar psikoanalisis. Pada tahun 1947, Anna Freud dan Kate Friedlander mendirikan program terapi anak Hampstead Child Therapy Courses dan klinik anak-anak 5 tahun kemudian. Sekarang, dia melatih terapis anak-anak Inggris dan Amerika. Pengaruhnya di lapangan tumbuh pesat. Salah satu stafnya menulis, The Hampstead Clinic kadang-kadang dibicarakan sebagai keluarga besar Anna Freud, dan begitulah yang sering dirasakan, dengan semua ambivalensi seperti yang disiratkan oleh pernyataan itu. Di klinik, Anna dan stafnya mengadakan studi kasus mingguan yang sangat diakui memberikan wawasan praktis dan teoritis ke dalam pekerjaan mereka. Teknik mereka melibatkan penggunaan garis perkembangan yang memetakan penghubungan normal teoritis dari ketergantungan pada kemandirian emosional dan profil diagnostik yang memungkinkan analisis untuk memisahkan dan mengidentifikasikan faktor spesifik kasus yang menyimpan dari atau disesuaikan dengan pengembangan normal. Dalam bukunya Normally and Pathology in Childhood 1965, ia merangkum materi dari pekerjaan klinik Hampstead serta observasi di The Well-Baby Clinic, Nursery School and Nursery School for Blind Children, The Mother and Toddler Group, and The War Nurseries. Dalam analisis anak, Anna merasa bahwa itu di atas semua gejala transparansi yang menawarkan jalan terbaik menuju alam bawah sadar. Anna Freud menyusun 10 mekanisme pertahanan diri. Yang pertama, ada regresi. Yang kedua, ada represi. Yang ketiga, reaksi formasi. Yang keempat, undoing atau kehancuran. Yang kelima, ada proyeksi. Yang keenam, ada introyeksi. Yang ketujuh, ada turning against the self atau melawan diri sendiri. Kedelapan, ada reversal atau pemutar balikan fakta. Yang sembilan, ada displacement, sublimasi atau pengalihan. Yang terakhir 10, ada isolasi. Sekian untuk pembahasan tentang Anna Freud. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Salsa Sabila Aksan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.